Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Anissa Fitria dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang masa pemerintahan Turki Utsmani. Yang pertama, masa pertumbuhan Turki Utsmani. Pendiri Turki adalah bangsa Turki sendiri dari kabilah Koyik, Oğuz, salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gunung Gobi, atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, yang dipimpin oleh Sulaiman. Dia mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219 sampai 1220. Sulaiman dan anggota sukunya kemudian pindah ke arah barat dan meminta perlindungan Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transoxiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke barat atau Asia Kecil. Kemudian mereka menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Dalam usahanya pindah ke Syam itu, pemimpin orang-orang Turki mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di sungai Efrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228. Dan akhirnya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang ingin pulang ke negeri asalnya, dan yang kedua meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga dan pemimpin oleh Ertugrul Ibnu Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya sendiri kepada Sultan Alauddin dari dinasti Saljuk Rum yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Pada saat itu, Sultan Alauddin II sedang menghadapi bahaya peperangan dari bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan di Romawi Timur atau Byzantium. Dengan bantuan dari bangsa Turki kepemimpinan Ertugrul, Sultan Alauddin II dapat mencapai kemenangan. Atas jasa baik tersebut, Sultan menghadiahkan sebidang tanah yang perbatasan dengan Bizantium. Sejak itu Ertugrul terus membina wilayah barunya dan berusaha memperluas wilayahnya dengan merebut Tarik al-Islami, wilayah Bizantium. Pada tahun 1288, Ertugrul meninggal dunia dan meninggalkan putranya yang bernama Utsman. Utsman inilah yang ditunjuk oleh Ertugrul untuk meneruskan kepemimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Saljuk pada saat itu. Nama Utsman inilah yang nanti diambil sebagai nama untuk kerajaan Turki Utsmani. Utsman ini pula yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Sebagaimana ayahnya, Utsman banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II. Kemenangan-kemenangan dalam setiap pertempuran dan peperangan diraih oleh Utsman, dan berkat keberhasilannya, maka benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan Beroestia dapat ditaklukkan. Keberhasilan Utsman ini membuat Sultan Alauddin II semakin simpati dan banyak memberi hak istimewa pada Utsman. Bahkan, Utsman diangkat menjadi gubernur dengan gelar Bey, dan namanya selalu disebut dalam doa setiap khutbah Jumu'ah. Penyerangan bangsa Mongol pada tahun 1300 ke wilayah kekuasaan Saljuk Rum mengakibatkan terbunuhnya Sultan Saljuk tanpa meninggalkan putra sebagai pewaris kesultanan. Dalam keadaan kosong itulah Utsman memerdekakan wilayahnya dan bertahan terhadap serangan bangsa Mongol. Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani. Yang kedua, ada masa perkembangan Turki Utsmani. Dengan jatuhnya Jazirah Arab, maka Imperium Turki Utsmani mempunyai wilayah yang luas sekali. Terbentang dari Budapest di pinggir sungai Tauna sampai ke Aswan dekat hulu sungai Nil, dan dari sungai Efrat serta pendalaman Iran sampai Babel Mandeb di negara Jazirah Arab. Selama masa Kesultanan Turki Utsmani 1999 sampai 1942 Masehi. 1299 sampai 1942 Masehi, sekitar 625 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan. Dalam hal ini membagi sejarah perkembangan Turki Utsmani menjadi 5 periode.
Yang ketiga, masa keemasan politik dan perekonomian Kerajaan Utsmani. Yang ketiga, masa keemasan politik dan perekonomian Kerajaan Utsmani. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan dinasti Turki Utsmani dalam perluasan wilayah Islam. Dan antara lain, yang pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah, harta rampasan perang. Yang kedua, sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam, serta gaya hidupnya yang sederhana, sehingga memudahkan untuk tujuan penyerangan. Yang ketiga, letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Istanbul terletak antara dua benua dan dua selat, atau Selat Bosporus dan Selat Dardanella, dan pernah menjadi pusat kebudayaan dunia, baik kebudayaan Makedonia, kebudayaan Yunani, maupun kebudayaan Romawi Timur. Perkembangan dan pertumbuhan kerajaan Turki Utsmani berkembang sangat pesat karena berkaitan erat dengan sistem pemerintahan pada masa itu. Penguasa yang begitu kuat itu bahkan memiliki keistimewaan seperti pengakuan dari bawahan untuk loyal pada sultan dan negara, penerimaan dan pengalaman, serta sistem berpikir dalam bertindak dalam agama yang dianut merupakan kerangka yang integral. Keberhasilan Turki Utsmani dalam memperluas kekuasaan dan penataan politik yang rapi berimplikasi pada kemajuan sosial ekonomi negara. Tercatat beberapa kota industri yang pada waktu itu antara lain Mesir yang memperoleh produksi kain sutra dan katun, Anatoli memproduksi bahan tekstil dan wilayah pertanian yang subur. Kota Anatoli merupakan kota perdagangan yang penting di rute timur dalam perindustrian dalam hasil industri dan pertanian di Istanbul, Polandia, dan Rusia. Para pedagang dari dalam maupun dari luar negeri berdatangan sehingga wilayah Turki menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Selain dari sumber perdagangan, Turki Utsmani memiliki sumber keuangan negara yang sangat besar, yaitu dari harta rampasan perang, UPT tanda penaklukan negara-negara yang ditundukkan serta dari orang-orang yang zimmi. Yang terakhir, ada keruntuhan Turki Utsmani. Tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal Pasha berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani. Sebagai proses pembaratan, Mustafa Kemal Pasha menerapkan sekulerisme di negara Turki yang dilakukan secara ekstrim. Bahkan, perluasan sekulerisme rezim Kemalis telah melampaui Islam formal yang terlembaga. Sekulerasi yang dilakukan secara ekstrim terlihat dari pengambilan secara menyeluruh hukum-hukum dan kebudayaan Barat di Turki. Gerakan yang paling terkenal dalam upayanya menentang berdirinya Turki dan diterapkan sekulerisme yaitu pemberontakan suku Kurdi dan gerakan An-Nur. Berdasarkan dari analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penyebab keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani ada dua faktor. Yang pertama internal yang berasal dari dalam pemerintahan Turki Utsmani, dan yang kedua eksternal dari berasal kekuatan negara-negara Eropa. Proses keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani diawali dengan peristiwa Gerakan Turki Muda, kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia yang Pertama. Kemudian Mustafa Kemal mengadakan pembaruan untuk meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani akibat keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani yaitu dalam bidang politik dan sosial budaya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.